Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Bila kita berbicara tentang usaha ya teman-teman, tentunya kita mempunyai suatu harapan ketika akan melakukan usaha dan mempunyai rencana ya teman-teman. Nah, jadi hal pertama yang kita inginkan dari usaha kita ataupun kita berdagang adalah dari segi keuntungan. Nah, disitulah ketika kita mengonsep usaha, biasanya kita sudah memperhitungkan semuanya, mengkalkulasi ya akan berapa modal, kemudian keuntungan, dan berapa lama waktu untuk kembalinya modal ya. Nah, yang kedua teman-teman, biasanya kita bicara masalah teknik ya, artinya sesimpel apakah usaha itu dan mudah dikerjakan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, ketika kita usaha itu mulai dipikirkan dari awal ya, ketika kita sudah merancang bagaimana peralatan, kemudian modal seberapa, kemudian tempatnya strategis. Nah, ada hal yang tambahan yang menjadikan kita itu lebih praktis, yaitu tentang bagaimana usaha itu sesimpel mungkin ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya sendiri sebetulnya itu kan awalnya itu adalah berjualan tentang warung makan ya, dulunya awalnya seperti pecel lele dan lain-lain kalau di Jawa seperti itu. Nah, tetapi karena dengan kesibukan kita di lain selain itu ya teman-teman, jadi kita memikirkan bagaimana usaha itu bisa kita sambil kan seperti itu. Artinya kita masih bisa mempunyai aktivitas lainnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kenapa saya sendiri memilih Odading dan Cakwe? Pertama, walaupun kita mempunyai karyawan, kalau kita berdagang seperti warung makan, kemudian yang lain-lain seperti itu kan kegiatan kita tuh otomatis full ya. Artinya seperti ini, kita urutkan dari pertama ya, ketika kita sudah buka, ini rutinitas kita setiap hari. Kita setiap hari harus mengkalkulasi, kemudian belanja. Ini yang dilakukan secara rutinitas ya. Setiap hari itu harus ada belanjaan, walaupun itu kan sudah ada pesanan-pesanan. Tapi kan untuk bisa kita pesan kan otomatis kita harus mendapatkan pasaran yang sudah tetap dulu. Artinya kalau kita baru merintis, kita harus belanja per harinya. Karena kalau tidak, kalau bahan-bahan seperti warung makan dan lain-lain itu adalah hanya sekali pakai ya, ataupun 2 hari seperti itu kan. Jadi kita rutin harus berbelanja. Nah, sedangkan untuk usaha-usaha seperti ini, seperti kita ini yang notabene adalah makanan jajanan, ini kan kita belanjanya bisa mengatur, artinya tidak harus setiap hari. Artinya seperti ini, kita bisa belanja apalagi kita memiliki modal ya, artinya kita harus menyetok barang dengan estimasi berapa minggu ataupun sebulan, itu kan bisa. Nah, itu lebih simpel lagi menjadikan suatu rutinitas kita ataupun kesibukan kita kan semakin melonggar, artinya tidak terlalu penat di lalu lalang, artinya seperti itu ya, harus belanja setiap hari, harus menyiapkan ini. Jadi kan setiap saat itu kita sudah ada stok, artinya seperti ini hanya suatu contoh simpelnya ya teman-teman, ketika kita membuka Odading dan Cakwe. Karena saya pribadi pun melakukan itu, kadang berbelanja itu hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Yang paling sering habis itu apa sih? Kadang-kadang minyak, karena kita memang kadang-kadang nyetok, kadang tidak kan seperti itu. Tapi kalau seperti tepung, gula, mentega seperti itu, bahkan susu-susu lain, peralatan lain, itu kan bisa kita stok dalam arti sebulan sekali kita belanja. Nah, seperti telur mungkin kalau ada tambahan ya teman-teman, itu mungkin jangka waktunya agak pendek, mungkin 2 minggu sekali, 3 minggu sekali kan seperti itu. Nah, ini sesimpel ini ya teman-teman, usaha Odading dan Cakwe itu, sehingga kita juga selaku anak muda ya, artinya seperti itu ya, mempunyai rutinitas lain yang harus memikirkan kegiatan lain, itu bisa terhandle, artinya seperti ini. Nah, tapi kalau kita usaha yang setiap hari belanja sayur mayur, artinya seperti itu, yang tidak bisa ditunda, nah itu ya kalau kita sudah bisa mapan, artinya usaha kita sudah besar, kita tidak apa-apa ya, istilahnya kita punya karyawan yang khusus buat belanja. Tapi kalau tidak, ya kita sendiri harus menghandle itu. Nah, ini ada suatu kelebihan kita ya teman-teman, ketika kita usaha Odading dan Cakwe. Nah, tentunya hal ini kan harus sinkron ya dengan pendapatan kita kan seperti itu. Kalau kita memang untung besar di usaha yang lain, artinya di seperti warung makan dan lain-lain, tetapi secara perbandingan ya, kita dengan Odading pun itu hampir-hampir sama, artinya kita tidak kalah saing seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah, selain simpel, kita dari segi keuntungan juga kita masih berani, artinya mungkin bisa di atas itu kan seperti itu. Tetapi bedanya hanya kalau kita usaha di warung makan seperti itu ada hal pokok yang dicari setiap orang ya, artinya konsumsi orang setiap hari yang harus mau tidak mau itu harus dibeli kan seperti itu. Tapi kalau kita kan hanya orang tertentu ya, setiap hari itu yang
yang hanya membeli jajanan seperti itu. Jadi tidak setiap hari orang itu butuh makanan itu. Tapi kan seperti ini juga ya teman-teman, ketika kita usaha Odading dan Cakwe itu kan tidak merata, artinya di setiap tempat itu kan tidak full, artinya tidak terlalu banyak yang, jadi kan daya saing juga masih sedikit tipis, artinya masih sedikit jarang ya persaingan. Tapi kalau warung-warung yang mudah dikerjakan itu kan semakin ketat usaha, sehingga juga akan menurunkan omset penjualan kita, itu sudah pasti ya teman-teman. Jadi hal-hal itu tadi ya teman-teman, selain memang simple ya, kemudian kita mensinkronkan dengan keuntungan dan juga daya saing kita seperti apa. Jadi usaha itu memilih hal yang lebih ringkas, artinya seperti itu ya teman, dan peralatan juga tidak terlalu banyak. Nah kalau kita usaha Odading dan Cakwe ini contohnya ya, usaha peralatan yang hanya beberapa saja dibanding dengan warung makan yang notabene modal yang begitu besar ya teman-teman. Nah, kemudian belum lagi belanjaan tadi yang begitu banyak kan, dan kita harus berbelanja setiap hari. Jadi ini kan menjadi suatu pertimbangan kita ketika kita akan memulai usaha, apalagi usaha-usaha pemula ya teman-teman seperti kita. Lebih baik usaha yang simpel. Kemudian dari modal ya, modal yang sudah kita sebutkan tadi, selain modal peralatan, tentunya kalau kita membuka warung yang besar, artinya warung makan dan lain-lain, itu pun harus lewat tempat yang luar biasa mahal pada saat ini teman-teman. Tapi kalau kita masih startup usaha awal, lebih baik kita membuat usaha yang kecil ya. Contohnya Odading dan Cakwe ini karena kita bisa jualan di pinggir jalan, artinya seperti itu, yang notabene di depan warung orang lain, di depan toko ataupun di depan halaman orang lain, yang membayar hanya lebih murah daripada usaha yang besar tadi, atau di warung makan dan lain-lain. Ini teman-teman ya, suatu contoh kita ketika kita usaha, apalagi di awal kita akan usaha, kita memikirkan beberapa hal ini, karena ya kita kan tenaga tidak selalu sehat terus kan. Kemudian kalau toh kita punya karyawan, zaman sekarang kan tidak mudah ya untuk bekerja di tempat-tempat seperti itu, apalagi warung makan itu luar biasa capeknya kerja, karena biasanya serabutan ya, antara di depan, kadang-kadang kita belakang, kadang-kadang kita masak juga kan, seperti itu. Nah kalau kita usaha yang simpel-simpel seperti ini kan sudah terlihat, hanya paling membuat adonan, itu pun kalau bagi karyawan kan tidak harus seperti itu. Kemudian hanya bantu goreng dan menjualkan, hanya itu saja. Jadi rutinitas yang tidak terlalu banyak ya, sehingga tidak membuat kita capek. Beda dengan kalau kita di warung makan itu ya, karena memang kerjaannya memang sangat banyak, jadi memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Jadi itu ya teman-teman, sekilas tentang bagaimana kalau kita usaha itu kan mencari yang lebih simpel dan lebih praktis kan, seperti itu ya teman-teman. Jadi untungnya, dari segi untung pun kita sudah tidak kalah, artinya seperti itu. Nah terima kasih ya teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.